Shalom, selamat pagi. Shalom semuanya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ku ungkit di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ku ungkit di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ku ungkit di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Syukur Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami.
Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kau membaca firman-Mu, merenungkan firman kau bukai hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih, selamat pagi semua yang sudah bergabung. Bu Foni, Esther, Sepsi, Pak Anton, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, Bu Wiwi, Pak Lukas, Bu Rima, Pak Anton, Bu Wanda, Pak Budi Utomo ya. Minta tolong bisa diambilin colokannya yang ini. Maaf Facebooknya agak blur, saya mau colok supaya terang ya. Mari kita baca Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Amin, amin. Kok pencet tak bisa? Nggak tahu kenapa. Jadi maaf ya yang di Facebook mungkin agak gelap. Nah, saya akan mengajak merenungkan tentang kisah seorang biarawati yang luar biasa, yang sangat terkenal di dunia ini, yaitu Ibu Teresa, atau dikenal dengan nama Mother Teresa ya. Ibu Teresa dilahirkan di Skopje, Yugoslavia, tahun 1910. Pada tahun 1928 ia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati dan pergi ke Dublin. Dari sana ia pergi ke biara Loreto di Darjeeling, India ya. Jadi hatinya penuh dengan misi dan visi yang diberi Tuhan padanya untuk mendirikan tarekat cinta kasih ya, tarekat cinta kasih, charity, mission charity ya. Dan permulaan pelayanannya adalah mengajar di sekolah menengah umum untuk para gadis. Dan akhirnya ia memutuskan untuk melayani anak-anak miskin di jalanan, mengajar dan mendidik mereka merawat diri mereka sendiri. Dan banyak mantan muridnya mengikutinya. Dan beliau mengharuskan setiap gadis yang bergabung mengabdikan hidupnya untuk orang-orang miskin tanpa menuntut imbalan apapun. Ya. Jadi melayani tanpa pamrih. Gereja kami GAB selalu mendengungkan kita harus melayani tanpa pamrih, tanpa imbalan, tanpa embel-embel ya. Oh, aku melayani supaya aku diberkati. No. Tapi kita melayani karena mengasihi Tuhan. Ada amin saudara-saudara ya. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita melayani di mana kita ditempatkan, maka tidak perlu kita menuntut balas ya. Jadi pagi hari ini kita renungkan bagaimana seorang Mother Teresa itu melayani tanpa pamrih. Saya membaca bukunya
kisah hidup Mother Teresa, dan saya melihat tidak mudah ya. Untuk mendirikan tarekat yang ia impikan, ia harus berjuang kurang lebih 19 tahun ya. Untuk mendapatkan ACC, untuk mendapatkan restu daripada Sri Paus ya. Karena Gereja Katolik itu menganut sistem episkopal ya, di mana Paus menjadi kepala gereja. Sehingga setiap apapun harus disetujui oleh Sri Paus. Untuk mendirikan ministry ini ya, charity ini di bidang orang-orang miskin ya, itu nggak mudah. Karena ia selalu mengajukan surat, bolak-balik ditolak. Anda bagaimana kalau ditolak sampai 19 tahun? Gimana Pak Gem? Loh, mungkin saudara bilang begini loh, wong aku ini mau melayani Tuhan kok wis ndak usah ikut pimpinan, wis keluar aja mendirikan sendiri. Itu banyak orang-orang demikian ya. Sangat-sangat dan amat banyak yang merasa nggak dianggap ya wis keluar aja, dan mereka mengancam kalau nggak disetujui aku lebih baik keluar gitu saudara ya. Ancaman yang jitu ya. Ya tentu mungkin sang pemimpin akan mempertimbangkan karena ancaman-ancaman tersebut. Tetapi sebetulnya itu salah ya. Itu keliru besar. Kita melayani Tuhan dimanapun kita ditempatkan, dalam jabatan apapun kita dipilih, kita harus taat kepada Tuhan yang memilih kita. Jadi juga taat kepada struktur daripada organisasi yang ada kita ini di dalamnya ya. Seberapa banyak orang tidak nurut, terus mau semau-maunya sendiri. Semua kan bisa dibicarakan. Kenapa kok tidak diizinkan? Kan ada alasan-alasannya tertentu. Ya karena waktu itu mungkin nggak ada ya tarekat ini gitu ya. Dan juga itu seorang biarawati ya. Masa-masa lalu itu makanya Bu Kartini berjuang untuk kemandirian wanita ya. Sedangkan Ibu Teresa ini kan pertanyaannya mungkin mampu enggak gitu loh ya. Jangan sampai orang mendirikan habis gitu besoknya tutup ya. Banyak sekali yang demikian soalnya ya. Dan mencoreng nanti mempermalukan Tuhan. Ya. Dan Sri Paus tidak mau gegabah. Ini orang ini diuji dengan waktu. Sampai suatu hari ketika ia bersikukuh untuk tetap di dalam visi misinya itu, ia diasingkan ke Darjeeling ya. Ngomongnya apa? Darjeeling atau Darjeeling ya. Suatu tempat di pegunungan di mana sepi orang ya. Dan Ibu Teresa senang justru di sana karena ia dapat berdua bersama Yesus. Keren ya. Kita beberapa hari yang lalu kita belajar tentang Musa yang ditaruh di padang gurun 40 tahun, tentang Yusuf yang masuk di dalam gua, di dalam penjara ya. Macam-macam lah. Orang-orang yang malah dikucilkan, orang-orang yang malah disendirikan ya. Nah ini Ibu Teresa malah sukacita, dia disendirikan di gunung bersama Tuhan Yesus saja gitu ya. Siapa di sini sukacita kalau hanya di dalam kamar berdua saja sama Yesus gitu ya? Atau enggak tahan? Harus segera keluar, harus segera berhubungan sosial dengan banyak orang, karena sifat manusia itu kan memang sosial ya, makhluk sosial. Nah pandemi itu aja sudah jadi tolok ukur ya. Siapa yang senang waktu pandemi berlangsung itu selama 3 tahun dirumahkan. Karyawan-karyawan dirumahkan, hamba-hamba Tuhan dirumahkan ya. Nah kalau hari ini masih untung bisa WA, bisa medsos ya, masih lumayan. Tetapi ketika zamannya Ibu Teresa ini nggak ada HP ya, jadi dia betul-betul bersendiri bersama Kristus.
Nah, ada 3 makna penting yang kita pelajari dari hidupnya ya. Coba Pak Gem baca ini. Melayani orang-orang miskin di dunia. Ya, kita baca tadi Matius 9 ayat 13. Ya. Lalu melayani dengan hati belas kasihan. Belas kasih. Belas kasih. Melayani dengan hati belas kasih. Itu yang kedua ya. Ya. Di Matius 14 ayat 14. Matius 14 ayat 14. Kita baca ya. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Amin. Dan yang ketiga? Yang ketiga ialah melayani tanpa pamrih. Ya, ini. Kita baca Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, amin. Ini ya. Yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Ya. Jadi hari ini kita belajar 3 makna penting dari kehidupan Ibu Teresa ya. Melayani orang-orang miskin di dunia. Melayani dengan hati belas kasih, dengan kasih. Melayani tanpa pamrih, ya itu tadi. Ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dikecam oleh Tuhan Yesus. Karena mereka melayani ada pamrihnya, ya. Yang tadi dikatakan bahwa perpuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa yang diabaikan mereka yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi kita tidak bisa memilih-milih di dalam Alkitab ini ya, tetapi harus dilakukan semuanya gitu ya. Jadi mengenai persepuluhan ini disinggung oleh Yesus ya. Jadi harus mereka membayar, tetapi mereka tidak ada kasih ya. Mungkin mereka melupakan pemeliharaan terhadap sanak saudara dan keluarganya, tetapi lebih mementingkan di dalam persepuluhan. Tetapi Yesus berkata bukan berarti persepuluhannya tidak diberikan ya, terus hanya untuk tujuan sosial. Tapi Yesus ngomong apa tadi yang terakhir ini? Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi lakukan persepuluhanmu, tetapi juga sisihkan untuk kegiatan sosialmu. Ya, seperti itu. Jadi jangan terus alasan. Banyak alasan, hari-hari ini banyak alasan ya. Maka tentang Mother Teresa ini, Ibu Ami pernah ya ke itunya, daerahnya di Kalkuta ya, ke tempat pelayanannya, di mana pada akhirnya Sri Paus mengizinkan dia untuk tarekat ini berdiri ya, ministrinya berdiri. Dan hebatnya ini loh ya saudara, ketika Sri Paus mengizinkan maka ia bisa meminta bangunan ya untuk mengajar, untuk mendirikan tarekatnya itu dengan surat dari Sri Paus itu. Itu luar biasanya ya. Misalnya kalau beliau hanya keluar gitu saja, tidak ada perlindungan ya, terus sakar PDW gitu pelayanan, mungkin tidak sebesar ini ya. Tetapi ketika ia taat kepada sang pemimpin di atasnya dan ia mendapatkan restu, maka restu itu penting ya.
restu itu penting dari orang tua, dari pemimpin, itu penting ya, sehingga berkat itu mengalir, sehingga ia dapat diberikan gedung yang besar untuk menampung putri-putri ini yang harus dididik dan sebagainya ya. Dikasih Paus, dia mempertimbangkan kalau ada surat izin dari dia. Nah, itu surat izin itu disalahgunakan. Takutnya oleh ini Teresa itu mendalami untuk pikiran Sri Paus. Sumbangan-sumbangan dari orang-orang atau pihak dari lain pemerintah India untuk mendirikan ya memang itu, dengan surat itu kan Anda bisa seperti ingat ya Rasul Paulus ya, bawa surat sakti ya untuk membunuh orang-orang Kristen, untuk menyiksanya, bawa surat sakti. Ya memang setiap izin yang diberikan itu bisa disalahgunakan. Makanya perlu diuji dengan waktu ya. Perlu ujian waktu. Ketika Anda mempunyai misi, diuji dengan waktu, benar tak ini ya. Namanya itu anget-anget tai ayam ya, maaf ya. Maksudnya apa? Setelah itu gembos. Kerupuk yang melempem cepat ya. Bu Ami ngomong apa ini? Saya dan Pak Happy ke tempat pelayanan Ibu Teresa di Kalkuta. Ya, karena Pak Happy pernah bekerja di India ya. Nah, itu disempatkan oleh Bu Ami, peristiwa yang sungguh luar biasa ya. Meninjau, menilik daripada tempat ministrinya Ibu Teresa ya. Jadi ini bukan abal-abal ya. Dan ketika beliau meninggal, seluruh dunia berduka cita ya. Apalagi di India ya, semuanya mengiring kematiannya. Luar biasa. Karena pengabdiannya sungguh-sungguh ini digarisbawahi ya, tanpa pamrih, tidak ada motivasi. Ya, kalau saudara melayani manusia baik banget, tiba-tiba mau nipu ya. Ada loh banyak sekarang begitu ya. Lengket banget sehingga dipercayai, tak taunya menumit ya. Menumit itu artinya mengkhianati ya. Ada yang baik banget, bersahabat, tak taunya suaminya digaet ya. Banyak itu hari-hari ini ya. Jadi hati-hati. Kita ini ditaruh Tuhan dalam pelayanan untuk menjadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Untuk menjadi pelayan-pelayan yang walaupun tidak dibayar ya datang untuk mendoakan. Tidak ada motivasi yang lain selain belas kasih. Hari ini saya tidak perpanjang karena ini sungguh perlu perenungan ya. Bagaimana seorang Mother Teresa itu kamarnya itu sederhana sekali ya. Bahkan tempat tidurnya itu dari kayu ya, atos ya. Saya ingat-ingat dulu zamannya penderitaan ya. Zaman habis merdeka itu ranjang susun tapi kayu saudara. Aduh. Kalau sekarang ini spring bed ya, enak empuk sampai gak tangi-tangi ya. Dulu pakai kayu ya. Nah, beliau juga seperti itu. Kemudian cuma punya baju 2 helai. satu dicuci, satu dipakai. Setelah itu dicuci, dijemur kering, dipakai besoknya. Ya ini ngirit ya. Kalau makan beliau itu makan tuh ikannya enggak banyak, nasi terus campur garam, makanya dimarahi dokternya ya. Jadi walaupun beliau meninggal di usia lanjut, tetapi sangat-sangat kehidupan yang sangat-sangat miskin beliau jalani gitu ya. Beliau lebih pentingkan jiwa-jiwa ya. Dimana di India itu banyak orang yang jasadnya ya digeletakno di pinggir sungai Gangga begitu ya. Nah, itu dirawat, dimanusiakan. Artinya apa? Biarkan dia meninggal secara terhormat. Nah, gitu ya. Kemarin kami bercakap-cakap tentang di panti asuhan di mana dirawat para lansia dan ketika meninggal tidak ada sanak keluarga yang datang menjenguk, satu pun tidak ada. Jadi pantilah yang menguburkan semuanya. Nah, itulah orang-orang yang terhilang. Orang-orang miskin yang perlu ditolong. Yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Jadi bagaimana ada seorang Mother Teresa yang sanggup melakukan hal tersebut. Saya percaya
Mother Teresa sanggup, engkau pun sanggup. Amin. Amin. Kalau engkau berdoa, diutus Tuhan untuk sesuatu hal yang mungkin engkau merasa, waduh aku tidak mampu. Tetapi kalau engkau diutus, Tuhan pasti memberi kemampuan. Amin. Amin. Jadi tidak usah ragu-ragu. Setiap pelayan Tuhan pasti diberi arahan tuntunan oleh Tuhan. Jadi ayo kerjakan apa yang Tuhan suruhkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Tidak usah takut. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Terima kasih atas teladan yang baik dari Mother Teresa, ya, di mana kita mau meneladaninya, kita mau melayani dengan kasih, kita mau melayani tanpa pamrih, dan kehidupan sederhana apa adanya yang kita punyai, kita dapati, sehingga kita bisa melayani dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kau tetap bimbing kami agar kami dapat melayani dengan kasih, agar kami dapat melayani tanpa pamrih. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami berdoa untuk kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Ketika Engkau mengutus kami untuk melayani sesama manusia dengan hati yang penuh kasih, mampukan kami untuk melakukannya. Seringkali di antara kami dan kami sendiri masih berhitung dengan apa yang kami lakukan dan hasil yang kami dapatkan. Ampunilah kami Tuhan, sebagai manusia yang terbatas. Tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau mampu menolong kami untuk melanjutkan misi dan visi yang Engkau sudah taruh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk rekan-rekan yang senantiasa mensupport renungan ini. Bersama-sama kami merenungkan firman. Bersama-sama kami untuk dapat melakukan firman. Terima kasih. Berkati mereka semua. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang kekurangan Engkau berkati. Yang ada masalah Engkau beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran, David, Elia, good morning semuanya. Lisa, Michael, selamat pagi. Semira, selamat pagi. Bu Elias, Pak Yusak, Pak Elias, selamat pagi semuanya. Bu Rita, yang tidak bisa kami sebut satu persatu semuanya, selamat pagi. Bu Lasma, Indah Rima, Pak Anton, good morning all. See you tomorrow guys, dengan semangat baru. Tetap sehat, tetap kuat bersama Tuhan. God bless you all. God bless you, baik yang nanti siang dan nanti malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Amin.